Oke everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Quratul Ain. Kita lanjut ke pembahasan mengenai sudut. Yang pertama ada pengertian sudut. Apa sih sudut itu? Sudut terbentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu sehingga membentuk suatu daerah. Adapun bagian-bagian pada sudut dapat kita perhatikan pada gambar. Dalam gambar tersebut, terdapat dua buah sinar garis yaitu sinar garis AB dan sinar garis AC. Kedua sinar garis tersebut dapat kita sebut sebagai kaki sudut sebab keduanya berpotongan tepat di satu titik sehingga membentuk sudut. Nah, titik potong inilah yang disebut dengan titik sudut. Bagian sudut yang lain yaitu daerah sudut adalah daerah yang terdapat di antara dua buah kaki sudutnya. Setelah mengenal apa itu sudut beserta bagian-bagiannya, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut yang harus kita pahami. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi kalau kalian menemukan sudut 70 derajat, berarti sudut tersebut adalah sudut lancip. Yang kedua, ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang tepat 90 derajat. Yang ketiga, yaitu ada sudut tumpul, yang merupakan sudut yang berkisar antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Next, sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang tepat 180 derajat. Jadi setiap kali ada kata sudut lurus berarti kita sudah tahu pasti besarnya 180 derajat. Yang terakhir ada istilah yaitu sudut refleks. Sudut refleks ini besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Contohnya gini, misal terdapat sudut lancip yang besarnya 30 derajat, maka besar sudut refleksnya adalah 360 derajat dikurangi 30 derajat. Itu artinya sudut refleks dari 30 derajat adalah 330 derajat. Jika sudah paham, kita lanjut ke hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Sudut saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut yang berhimpitan akan menghasilkan bentuk sudut siku-siku, sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku dari sudut yang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Kita perhatikan pada gambar. Sudut ABD merupakan penyiku dari sudut DBC, sehingga untuk mengetahui besar sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi sudut DBC. Begitupun sebaliknya, sudut DBC merupakan penyiku dari sudut ABD, sehingga besar sudut DBC sama dengan 90 derajat dikurangi sudut ABD. Yang kedua yaitu sudut berpelurus. Sudut saling berpelurus adalah keadaan di mana sudut-sudut membentuk sudut lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Ini mirip dengan yang berpenyiku tadi, cuma bedanya sudut berpenyiku membentuk sudut 90 derajat, sedangkan sudut berpelurus membentuk 180 derajat. Jadi misal ditanyakan besar pelurus sudut ABD, maka tinggal 180 derajat dikurangi sudut ABD itu sendiri. Selanjutnya kita bahas hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Sehadap itu sendiri berarti dia menghadap ke arah yang sama. Dan perlu diingat bahwa setiap pasangan sudut-sudut sehadap besar sudutnya sama. Contohnya, sudut A dan sudut P menghadap ke arah yang sama, yaitu sama-sama menghadap ke kiri atas, sehingga sudut A sama besar dengan sudut P. Begitupun dengan pasangan sudut-sudut sehadap lainnya. Yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, kata kuncinya dalam berseberangan. Jadi, kita lagi ngomongin sudut yang terletak di bagian dalam garis dan posisinya berseberangan. Sama seperti sudut sehadap, setiap pasangan sudut-sudut dalam berseberangan besar sudutnya adalah sama. Jadi, sudut C dalam berseberangan dengan sudut P, sehingga sudut C sama besar dengan sudut P. Begitupun dengan sudut D dan sudut Q. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Konsepnya sama dengan sudut dalam berseberangan, tetapi kalau tadi kita bahas sudut yang terletak di bagian dalam garis, maka sekarang kita bahas sudut yang terletak di bagian luar garis. Jadi sudut A luar berseberangan dengan sudut R, sehingga sama besar, begitupun dengan sudut B dan sudut S. Yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Dikatakan dalam sepihak
jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian dalam garis. Perlu diingatkan bahwa setiap pasangan sudut-sudut dalam sepihak, penjumlahan besar sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Kita ketahui dari gambar bahwa sudut D dalam sepihak dengan sudut P, sehingga penjumlahan besar sudut keduanya sama dengan 180 derajat. Hal yang sama berlaku juga untuk sudut C dan sudut Q. Yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Dikatakan luar sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian luar garis. Sebagaimana sudut dalam sepihak, penjumlahan besar sudut dari pasangan sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Sehingga dari gambar dapat kita ketahui, sudut B ditambah sudut R sama dengan 180 derajat, dan sudut A ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang merupakan dua buah sudut yang letaknya saling bertolak belakang. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Di sini kita punya contoh soal yang memerintahkan untuk menghitung besar pelurus sudut ABD. Pertama-tama, kita mencari nilai X terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas bahwa sudut berpelurus memiliki besar sudut 180 derajat. Hal ini berarti 2X ditambah 10 derajat ditambah X ditambah 8 derajat, nilainya pasti 180 derajat. Maka 2X ditambah X jadi 3X, 10 derajat ditambah 8 derajat jadi 18 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 3X sama dengan 180 derajat dikurangi 18 derajat, hasilnya adalah 162 derajat. So, X sama dengan 162 derajat dibagi 3, yaitu 54 derajat. Setelah nilai X diketahui, ingat kembali bahwa besar sudut pelurus ABD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABD itu sendiri, atau besarnya sama dengan besar sudut CBD, yaitu X ditambah 8 derajat. Maka kita substitusikan nilai X tadi, sehingga 54 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 62 derajat. Jadi, besar sudut pelurus ABD ialah 62 derajat.